saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan Batu Raja, jurusan Keperawatan Palembang, Poltekkes Kemenkes Palembang. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana dengan kode mata kuliah PD 3.5.12, merupakan rumpun mata kuliah keperawatan klinik dengan 3 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek laboratorium, 1 SKS lagi adalah klinik lapangan. Mata kuliah ini berdiri pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah menguraikan tentang konsep kegawat daruratan intra dan ekstra hospital dengan penata laksanaan pasien gawat darurat pada bantuan hidup dasar atau basic life support, initial assessment, dan juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawat daruratan yang lazim mencakup semua aspek tubuh. Praktikum dan praktik klinik dirancang dalam pembelajaran untuk capaian pembelajaran. Perkuliahan ini mempunyai beberapa CPNK atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. CPL 1 adalah memiliki tanggung jawab dan etika profesi. Untuk CPL 2, menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana. CPL 3, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Untuk CPL 4, mampu melaksanakan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana dengan pendekatan home care. CPL 5 mampu melakukan proses keperawatan terkait pasien gawat darurat. Sedangkan CPL 6 adalah mampu membuat dokumentasi keperawatan gawat darurat dengan baik. Dari ke-6 CPL itu, kami menyusun perkuliahan teori dan praktek. Untuk perkuliahan teori dan praktek mencakup yang pertama perspektif keperawatan gawat darurat, yang kedua konsep dan prinsip asuhan kegawat daruratan, yang ketiga adalah konsep safety in nursing pada keadaan kegawat daruratan, yang keempat prinsip dan teknik CPR berdasarkan AHA 2020 dan manajemen ROSH. 5. Manajemen airway breathing pada kegawatan gawat darurat. Yang keenam adalah triase atau penilaian korban. Yang ketujuh adalah initial assessment. Yang kedelapan adalah SGPT atau sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Yang kesembilan asuhan keperawatan klien gawat darurat kardiovaskuler atau SKA. Yang ke-10 adalah konsep prinsip asuhan keperawatan klien shock dan gangguan cairan. Yang ke-11 adalah asuhan keperawatan gawat darurat pada keadaan trauma sistem pernapasan dan gangguan asam basah. Yang ke-12 asuhan keperawatan gawat darurat klien dengan stroke. Yang ke-13 asuhan keperawatan klien dengan KAD. Dan yang ke-14 adalah konsep keperawatan bencana pada kelompok rentan, bumil, anak, dan lansia. Sedangkan beberapa materi untuk kegiatan praktikum di laboratorium antara lain. Pertama adalah praktikum untuk kegiatan triase, EWS, PWS, dan MEWS. Kemudian praktik BLS atau BHD dan ROSC, kemudian praktikum manajemen jalan napas, kemudian triase, kode blue, dan praktek untuk initial assessment, pembacaan EKG, kemudian scoring kode blue. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode student center learning, yaitu pendekatan pada siswa. Jadi pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi siswa sebagai subjek pembelajaran. Kegiatan dilangsungkan atau menggunakan metode ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan juga demonstrasi. Untuk evaluasi dalam proses pembelajaran secara umum menggunakan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada saat kegiatan berlangsung, proses belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium pendidikan itu menggunakan kuis, kemudian kehadiran, dan juga penugasan. Masing-masing ketiga bentuk ini dengan bobot 10%. Sedangkan di pertengahan perkuliahan kita lakukan dengan UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan di akhir mata kuliah dengan UAS 40%. Selanjutnya, kami menggunakan beberapa referensi dalam proses belajar mengajar, yaitu buku-buku referen yang terupdate tentunya, kemudian dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, termasuk juga beberapa referensi-referensi pendukung berupa hasil-hasil dari seminar. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kami persilahkan untuk melihat langsung kegiatan proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baiklah. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi hari ini adalah manajemen airway breathing dan circulation. Ya. Tetapi sebelum kita membahas materi ini, mungkin ada baiknya saya akan mereview dulu materi yang saya sampaikan minggu lalu terkait dengan reaksi. Masih ingat? Masih ingat ya? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan triase? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Oke, pemijahan. Yang dipijah apa? Yang dipilah apa? Kondisi pasien. Sesuai dengan kondisi pasien, pasien dipisahkan antara yang emergensi, urgensi, pasien biasa, dan pasien yang meninggal dunia. Makanya ada warna, ada berapa warna? Warna. Warna apa aja? Merah, kuning, hijau, dan Oke. Saya rasa mungkin itu untuk review ya. Nah, hari ini terkait dengan manajemen LG, slide. Ya. Kita harus memulai dulu melakukan suatu pengkajian. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengkajian? Ada yang bisa memberitahu ke saya? Pengkajian itu menggali, mencari informasi terkait dengan kondisi pasien. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan diagnosa keperawatan. Di dalam gawat darurat maupun pengkajian di keperawatan medikal bedah, ada dua data umum yang harus kita cari. Ya. Yang pertama adalah data primer terkait dengan gawat darurat, itu mengandung prinsip ABC. Ada yang tahu ABC itu apa? Silakan. Baik sekali. Ya. Jadi airway itu dikode dengan A. Apa itu airway? Jalan nafas.
listen. Ya, kita dengarkan. Apa yang kita dengar di situ? Suara. Ya. Kemudian feel, rasa. Ya. Nah, tadi yang kita lihat tadi kondisi apa? Yang pertama adalah kondisi objektif yang ada pasien. Ya. Misalnya ada tanda perdarahan, ya. Ada tanda sesak nafas, ada tanda infeksi, misalnya seperti itu. Ya, itu melalui look yang kita lihat. Kemudian listen, tadi mendengar suara. Suara apa yang kita dengar? Suara nafas. Ya. Bagaimana cara mendengarnya? Menggunakan stetoskop atau kita dekatkan telinga kita. Tapi kadang-kadang suaranya udah relatif terdengar ya. Pada orang yang tidak sadar, umumnya ada suara ngorok. Ya, nah itu menjadi tanda yang harus kita perhatikan sebagai kondisi gawat darurat. Kemudian feel, apa yang kita rasakan? Hembusan udara di situ. Hembusan udara mengindikasikan bahwa pasien mengalami inspirasi dan ekspirasi. Ada proses masuk dan keluarnya udara. Ya, masuk melalui mulut atau hidung, ya, kemudian ke paru-paru, bronkus, bronchus, alveolus, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk CO. Itu proses bernapas alami. Nah, itu bisa kita feel. Feel dengan apa? Kalau dalam bahasa pengkajian dengan palpasi, ya, kita palpasi. Yang kita palpasi apa? Dadanya, ya, atau di lehernya, ya, di lehernya kelihatan nanti ada proses tarik napasnya, atau kita gunakan jari telunjuk kita, ya, dari hidung, ada nggak udara yang keluar masuk? Ya. Slide berikutnya. Nah, ketika look, feel, dan listen sudah kita lakukan, ya, kita harus patenkan dalam nafas itu. Ya, kita patenkan, artinya kita pertahankan. Kita pertahankan supaya dia optimal. Jadi si pasien atau klien atau penderita ini dia bernapas dengan paten optimal. Nah, supaya dia paten harus dijaga kondisi ini, kondisi recovery. Jadi recovery dari pasien itu tadi. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kepatenan ini menjadi pertanyaan bagi kita? Sudah patenkah ABC tadi? Ya, sudah patenkah jalan napasnya? Ya, apa yang kita harus perhatikan? Obstruksinya, ya, obstruksinya. Adakah sumbatan? Kalau ada sumbatan, berarti pasti jalan napasnya tidak pakai, ya, tidak pakai. Itu yang utama. Jadi seperti kita memantau atau melihat keran air, ya, kenapa ini tidak lancar airnya? Ya, pasti ada sumbatan, dan sumbatan itu menjadi sumber utama kegiatan. Apa yang harus kita lakukan? Section atau mengeluarkan benda asing itu. Apa yang menyumbat jalan nafas itu harus kita keluarkan. Itu menjadi wajib. Kalau tidak, maka pasien akan mengalami henti nafas. Ya. Nah, kadang-kala benda asing yang ada di dalam jalan nafas itu
penurunan, pernapasannya bagaimana? Dangkal ataukah dalam? Kemudian simetris atau tidak? Kadang-kadang kita kan punya dua paru-paru ya. Nah, kadang-kadang pernapasannya relatif cepat itu atau lambat itu hanya pada salah satu sisi, bisa yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Nah, ini mengindikasikan bahwa di salah satu organ paru-parunya itu terjadi gangguan. Ya kan? Jadi diperhatikan abnormalitasnya. Jadi ini cukup kita palpasi biasanya, kita palpasi. Ada daerah yang memang mungkin kesulitan nafas, misalnya antara kiri dan kanan, ternyata paru-paru kanan biasa, tapi paru-paru kiri kelihatannya agak sulit berkembang. Pada saat inspirasi agak sulit berkembang, ya kan? Misalnya, ya, perdarahan di dada atau atau yang lain misalnya kalau udara, tingkat pernapasan atau paru-paru ini menjadi berbeda gerakannya, atau bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya yang kolaps, tidak mampu untuk melakukan ekspirasi dan inspirasi. Nah, beberapa tanda yang bisa kita lihat tadi, ya, dalam atau dangkal, cepat atau lambat. Ya, itu bahasanya takipnu atau tipsnu atau berakipnu. Nah, yang ketiga, harus kita perhatikan juga, kita harus melakukan pengkajian sirkulasi. Ya. Mulai dari yang sederhana, kita meraba vena kapilernya, denyut jantungnya. Ya. Yang diraba adalah yang sentral atau vena karotis yang harus diraba. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi tertentu yang kita raba karotis membuat kesan yang lebih baik daripada pena-pena. Nah, kemudian kalau ada luka, ada perdarahan karena trauma terbuka, tentu kita harus mencatat, ya, berapa kuantitas darah yang keluar. Ya. Jadi ketika perdarahan itu lebih dari 500, biasanya itu menjadi catatan perubahan gejala di situ. Ya. Jadi kalau dalam pengkajian kita juga bisa mengamati kondisi fisiknya, ya, selain perdarahan itu, mulai dari wajah mungkin pucat, ya, kemudian juga ada tanda-tanda kebiruan, dingin, ya, termasuk juga penurunan cacaran yang masih diperhatikan. Perdarahan. Karena perdarahan ini nanti menyangkut ke status hemodinamiknya. Ya. Nah, kalau hemodinamik mulai warna kulit, ya, nadi, termasuk produksi kulit. Nah, kalau dia ada cedera dalam, organ dalam, apalagi yang terkena ginjal misalnya, biasanya kulitnya juga merah. Ya, karena mengandung darah, baik darah segar maupun darah yang darah tua yang ya. Nah, tanda-tanda adanya kehilangan cairan atau darah bisa kita amati melalui inspeksi, palpasi juga kita raba, dingin, panas, masih hangat, misalnya itu. Kemudian dari auskultasi mungkin ya, dari pernapasannya semakin drop, ya, beradu dia, misalnya seperti itu. Itu tanda-tanda fisik yang bisa kita amati. Ini yang sederhananya. Nah, pada perdarahan ringan biasanya kurang dari
Kemudian bisa juga kita lihat pasien yang gelisah, diikuti dengan mungkin penurunan kesadaran. Ya, biasanya gelisah itu diikuti dengan penurunan kesadaran juga. Itu secara umum tanda-tanda kalau terjadi gangguan pada jalan nafas. Ya. Kesulitan bernapas, ya. Pasien yang merasa seperti menarik benda berat, ya. Nafasnya tersengal-sengal, ataukah bahkan napasnya sebentar-bentar berhenti. Nah, sebentar-bentar berhenti ya. Dia ada lagi. Itu bisa juga mengindikasikan bahwa pada saat kita melihat itu terjadi suatu masalah di airway-nya. Ya. Kemudian yang untuk feel ya, nah itu kadang-kadang dengan kita meraba atau melakukan atau bisa mendekatkan wajah ya. Wajah kalau bahasanya ada sadar kita dekatkan wajahnya di hidung ya, itu kita agak kurang merasakan oksigennya itu ya. Di oksigennya keluar masuk itu, nah itu menjadi tanda bahwa ada kesulitan bernapas. Kemudian kita dengarkan juga ya, kita listen, kita dengar, kita bisa pakai stetoskop atau kita dekatkan, atau juga secara umum kalau terdengar bunyi rongi, bunyi wheezing, nah itu kemungkinan besar ada sumbatan jalan nafas. Yang saya katakan tadi, pasien bukan berarti mengalami sumbatan bernapas itu tidak bernapas sama sekali. Bisa jadi tanda-tanda seperti tadi yang saya katakan, ya, bradipno, kesulitan bernapas, itu juga bisa mengindikasikan bahwa pasien mengalami kesulitan jalan nafas. Ini itu, ada lagi, silakan. Pada saat kita melakukan pengkajian ini melihat, nah pada kasus PIK tadi katanya apakah ada anispodia, perbedaan ukuran pupil terhadap respon pupil yang lambat terhadap cahaya, yang bisa mengindikasikan peningkatan PIK itu dan kompresi kranial. Baik. Jadi kalau terkait dengan tekanan intrakranial biasanya pada kasus-kasus yang mengalami penurunan kesadaran. Ya. Salah satu indikasi penurunan kesadaran hebat itu adalah dari pupil mata. Ya. Sebagaimana yang sudah disyaratkan dalam penanganan gawat darurat, pemeriksaan ICS atau Glasgow Coma Scale itu sangat penting sekali. Ya, salah satu tandanya adalah mata, jadi pupil mata. Nah, pupil mata ini adalah apabila pupil itu sama sekali atau responnya sedikit terhadap cahaya. Jadi pada saat pemeriksaan, cahaya yang mendekat, cahaya yang jauh, kemudian respon terhadap benda-benda tertentu, kiri dari kanan itu mengindikasikan bahwa kornea itu atau pupil itu masih baik atau tidak. Jadi ketika pupil itu mengalami penurunan respon atau bahkan unrespon, biasanya dalam kondisi jauh atau dekat, bayangan menjauh atau mendekat itu tetap sama pupilnya. Bisa pada satu mata atau pada dua mata. Antisopor. Ya. Jadi ketika miriasis itu melebar, miosis itu ya. Nah pada saat kondisi tidak ada respon, dia hanya melebar, itu menandakan bahwa terjadi penurunan kesadaran. Itu dari Glasgow. Jadi untuk pupil sangat berperan sekali ketika mengalami penurunan kesadaran, berarti mengalami permasalahan juga pada tekanan intrakranial. Ini ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan,
Akhirnya salah satu paru-paru tidak mengembang dengan baik, atau berbeda antara kiri dan kanan, atau dua-duanya sama sekali tidak mengembang. Sekali-sekali pasien bernafas, sekali-sekali mengalami henti nafas. Ini mengindikasikan terjadi permasalahan pada breathing. Dan yang ketiga adalah sirkulasi. Sirkulasi itu terkait dengan hipovolemik, ya, cairan yang ada di tubuh pasien kita itu. Ya, dalam kondisi normal, tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ketika terjadi penurunan hipovolemik, maka terjadi gangguan kesadaran. Ini mulai tanda-tandanya dari penurunan tekanan darah, ya, sampai penurunan kesadaran tadi yang terkait dengan permasalahan tekanan intrakranial. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita pada hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti membuka referensi lagi untuk perkuliahan kita minggu depan, ya, karena minggu depan kita akan lanjut kepada materi yang terkait dengan